Haluskan 5 buah pisang kepok yang sudah matang, haluskan sampai halus, kemudian sisihkan terlebih dahulu setelah halus ya. Panaskan 1 sendok makan mentega. Tambahkan pisang yang sudah dihaluskan tadi. 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk, boleh tidak pakai jika tidak suka. Kemudian aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata dan masak sampai matang dan pisangnya mengental. Setelah sudah matang dan terlihat lebih kesat, kemudian matikan kompornya dan sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah masukkan 20 sendok makan tepung terigu protein sedang, 2 sendok makan gula pasir, sejumput garam, 1 sendok teh baking powder, kemudian aduk bahannya sampai tercampur rata. 300 ml susu cair masukkan bertahap sambil diaduk-aduk ya. Masukkan bertahap agar mudah dicampur dan mudah untuk mengaduknya juga. Aduk-aduk adonan sampai tercampur dengan rata. Tambahkan 1 butir telur. Telur dikocok lepas saja ya. Aduk telur dan adonan sampai tercampur dengan rata dan adonannya menjadi licin atau tidak ada adonan yang menggumpal atau bergerindil. Tambahkan 2 sendok makan mentega yang sudah dicairkan, kemudian aduk kembali sampai licin. Mentega sudah dalam keadaan dingin ya. Panggang adonan dalam wajan yang sudah dipanaskan menggunakan api kecil saja ya. Untuk tebal tipisnya dan besar kecilnya adonan disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Setelah 3/4 matang, tutup dan panggang sebentar sampai martabak lipatnya matang. Gunakan api kecil saja ya. Lihat, hasilnya sudah terlihat tidak gosong dan sarangnya juga bersarang cantik. Lakukan cara yang sama sampai adonannya habis. Wajan tidak perlu dioles dengan apapun ya. Ini ya hasilnya, lihat bersarang juga tidak gosong. Saya tambahkan susu kental manis untuk toppingnya ya secukupnya saja. Boleh tidak pakai jika tidak suka. Kemudian tambahkan pisang yang sudah dimasak tadi. Kemudian lipat dan ditekan-tekan agar menempel ya. Masya Allah, hasilnya sudah terlihat sangat cantik. Bisa juga diolesi dengan selai stroberi ya untuk toppingnya atau selai kesukaan. Lakukan cara yang sama sampai kuenya nanti habis dan terlipat semuanya. Alhamdulillah, hasilnya benar-benar cantik. Jika untuk ide jualan bisa dikemas dalam plastik OPP ya. Cocok banget ini untuk ide menu sarapan atau camilan keluarga tercinta.
Haluskan 7 buah pisang kepok yang sudah benar-benar matang ya. Untuk pisang bisa diganti jenis apa saja, yang penting pisangnya sudah benar-benar matang. Campur pisang yang dihaluskan tadi dengan 1 sendok makan susu bubuk dan 3 sendok makan gula pasir. Untuk gula bisa disesuaikan dengan tingkat kemanisan yang diinginkan. Masak dengan api kecil sampai pisangnya menjadi kesat dan lebih kental atau matang. Gunakan api kecil saja. Setelah itu matikan api dan sisihkan terlebih dahulu. Campur 13 sendok makan tepung terigu berprotein tinggi dengan 2 sendok makan tepung terigu protein sedang, 1 sendok teh ragi instan. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Tambahkan 1 butir kuning telur, 3 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 135 ml susu hangat, jangan kepanasan ya susunya, nanti ragi instannya bisa mati. Masukkan bertahap sambil diremas-remas agar tercampur rata cairan dengan adonan tepungnya. Uleni adonannya sampai setengah kalis. Setelah setengah kalis, tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 3 sendok makan mentega. Uleni sampai adonannya kalis ya. Bulatkan adonan, kemudian potong-potong sesuai selera ya untuk besar kecilnya atau banyaknya potongan. Bulatkan adonan seluruhnya, bulatkan ke tengah sambil dicubit-cubit seperti dalam video ya. Kemudian tata dalam wadah atau langsher. Bulatkan untuk seluruh adonannya. Setelah itu tutup adonan selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit kemudian ambil adonan yang pertama kali dibulatkan tadi, kemudian pipihkan. Beri isian ya, saya isi dengan meses, bisa juga pakai coklatos, kemudian ditambahkan dengan adonan pisangnya tadi. Lipat, kemudian rekatkan untuk bagian pinggirannya. Saya bentuk bulat, saya isi dengan adonan pisang dan coklatos. Tutup selama kurang lebih 20 menit. Ini ya, setelah 20 menit terlihat mengembang. Kemudian panggang dalam wajan. Wajan sudah dipanaskan dengan menggunakan api kecil ya. Tutup dan panggang kurang lebih 5 menit. Setelah kurang lebih 5 menit, kita balik ya rotinya. Lihat hasilnya, sudah coklat cantik kan? Tutup lagi dan panggang kurang lebih 5 menit lagi sampai matang. Alhamdulillah, sudah matang ya rotinya. Benar-benar cepat dan mudah sekali. Lakukan cara yang sama sampai adonannya habis. Alhamdulillah.
Alhamdulillah hasilnya tidak gosong, sudah terlihat sangat lembut dan juga meleleh lumer di dalam ya. Cocok banget untuk menu sarapan dan ide camilan keluarga tercinta. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.